Jadi ada 3 langkah yang akan saya tunjukkan kepada Anda untuk meringankan sembelit. Misalnya, jika Anda mengonsumsi obat pencahar selama lebih dari 1 tahun, Anda mulai membuat kerusakan pada saraf dan otot-otot usus besar Anda. Dan pastikan Anda selalu membaca bahan-bahannya. Jika mengandung minyak mineral, jangan dikonsumsi. Jika mengandung minyak mineral, itu akan melepaskan vitamin yang larut dalam lemak dari hati Anda ke bagian lain dari tubuh Anda. Jenis sembelit yang paling umum disebut sembelit primer. Pengobatan pertama untuk sembelit primer adalah polietilena glikol, yaitu obat berbasis minyak bumi. Ini juga digunakan untuk mengawetkan kayu yang telah digenangi air. Ini juga digunakan untuk mengawetkan kayu yang telah digenangi air. Sekarang ini dianggap aman, tetapi semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa polietilena glikol menjadi masalah. Antara tahun 1990 dan 1998, mereka menguji manusia. Dan mereka menemukan lebih dari 72% dari mereka yang mereka uji memiliki antibodi anti-polietilen glikol. Ini berarti orang-orang ini telah mengembangkan hipersensitivitas terhadap produk ini. Ini ada dalam banyak hal yang berbeda, termasuk obat-obatan. Tetapi ketika mereka terpapar dengan produk terkait lainnya, mereka cenderung mengalami gatal-gatal atau pusing. Sekarang, apa yang telah diberitahukan kepada kita tentang apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi sembelit, meskipun hampir tidak ada bukti bahwa hal ini benar, adalah makan lebih banyak serat, minum lebih banyak air, dan berolahraga. Idealnya, mikroba mengkonsumsi sebagian besar serat, sehingga Anda tidak memiliki serat yang tidak tercerna yang sebenarnya menyumbat usus besar Anda. Jadi, jika kita mundur sejenak dan melihat apa yang kita hadapi, kita berurusan dengan tabung pencernaan atau pipa. Panjangnya kira-kira antara 6-8 meter. Di samping tabung ini, Anda memiliki kantung empedu, yang mengeluarkan cairan empedu untuk membantu Anda mencerna lemak. Dan Anda memiliki pankreas, yang melepaskan enzim untuk mulai memecah makanan. Enzim-enzim ini dibuat oleh usus kecil. Pankreas, kantung empedu, dan enzim semuanya bekerja sama untuk memecah makanan dan menyerap nutrisi. Sekarang pikirkanlah, jika Anda tidak memiliki cukup asam klorida dalam perut Anda untuk memecah protein, maka Anda akan mendapatkan protein yang tidak tercerna. Protein yang tidak tercerna ini kemudian masuk ke dalam usus kecil, sehingga Anda mungkin mengalami kram dan pankreas akan bekerja ekstra untuk memompa lebih banyak enzim. Satu hal yang tidak dapat dicerna oleh manusia adalah serat. Banyak mikroba yang ada di dalam tubuh Anda bekerja pada serat ini. Dan idealnya, banyak dari serat tersebut yang akan dipecah. Setelah serat dipecah, maka kita akan mendapatkan feses yang sebenarnya, atau residu yang tersisa. Jadi feses terdiri dari sekitar 75% air, 25% bakteri, dan beberapa sel mati. Sekarang sistem pencernaan saya tidak pernah lebih buruk daripada saat saya menjalani pola makan vegan. Saya makan kacang-kacangan, buah-buahan, dan otak utuh. Saya makan banyak produk kedelai. Ya ampun, perut saya jadi kembung dan kram. Saya merasa sangat tidak nyaman. Anda harus memiliki sistem pencernaan yang sangat sehat untuk bisa menjadi seorang vegan. Jika Anda memiliki usus yang bocor, maka menjadi vegan benar-benar akan mengiritasi area permukaan usus Anda yang sudah mengalami peradangan. Dan inilah mengapa beberapa orang berhasil dengan baik dalam diet karnivora karena Anda menghilangkan semua serat ini. Dengan diet karnivora, kita makan lebih banyak daging. Daging memiliki banyak glutamin yang sebenarnya dapat menyembuhkan usus. Jadi mari kita bahas 3 langkah yang harus Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini. Oke, yang pertama adalah sesuatu yang disebut dengan puasa intermiten. Anda harus mengurangi konsumsi makanan Anda menjadi 2 kali sehari, 1 kali makan siang dan 1 kali makan malam. Dan Anda tidak boleh makan apapun di antara waktu makan tersebut. Jadwal ini akan memberikan kesempatan bagi sistem tubuh Anda untuk beristirahat. Oke, langkah nomor 2, kita akan memperbaiki pola makan. Semakin kompleks makanan Anda dengan semua bahan makanan yang berbeda ini, semakin besar peluang untuk lebih banyak tekanan pada sistem pencernaan. Mungkin Anda memulai dengan beberapa daging dan mungkin 2 cangkir sayuran atau salad. Salad akan lebih baik, lebih mudah dicerna daripada brokoli. Kecuali jika brokoli dimasak atau dikukus. Sekarang, salah satu sayuran yang sangat baik adalah asinan kubis, yang sangat baik untuk menyembuhkan usus yang bocor. Anda tidak ingin mendapatkan serat dari biji-bijian yang dibuat secara sintetis.
Anda ingin memberikan mikroba Anda sesuatu yang mereka kenali dan biasa mereka cerna. Hal-hal seperti polifenol yang sebenarnya menyehatkan mikroba. Tetapi ketika Anda berurusan dengan serat dari serat jagung, Anda tidak akan mendapatkan polifenol ini. Hal lain yang sangat penting untuk dihindari adalah minyak biji-bijian. Minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak kanola telah dimurnikan dengan sangat baik. Jadi ubahlah pola makan Anda. Dan diet yang akan saya rekomendasikan adalah versi sehat dari diet ketogenik. Anda akan mengubah diet ketogenik dengan mengonsumsi sedikit sayuran atau salad. Sayuran harus dimasak atau difermentasi. Baiklah, langkah ketiga, Anda perlu mengonsumsi betaine hidroklorida untuk membangun asam klorida di perut Anda. Jadi, bagaimana Anda tahu jika Anda membutuhkan asam klorida? Sembelit adalah salah satu gejala kekurangan empedu. Maka Anda membutuhkan betaine hidroklorida. Anda akan meminum 5 tablet kecil itu sebelum makan. Itu saja sudah dapat menghilangkan sembelit Anda karena empedu membantu melumasi usus besar. Dan kemudian kita masuk ke probiotik. Oke, tapi sadarilah bahwa jika Anda memperbaiki pola makan Anda mungkin tidak memerlukan probiotik. Sekarang, hal lain yang sangat menarik tentang makanan Anda. Ketika Anda mengonsumsi tanaman yang dibesarkan di tanah yang sehat, tanaman itu syarat dengan mikroba. Inilah cara sapi, misalnya, mengisi usus besar mereka dengan mikroba dengan mengonsumsi rumput yang mengandung mikroba dari tanah. Hal lain yang sangat baik untuk Anda konsumsi adalah magnesium. Anda dapat mengonsumsi sedikit lebih banyak dari jumlah harian yang direkomendasikan. Jumlahnya bisa mencapai 800 mg atau bahkan sedikit lebih banyak. Kekurangan nutrisi lain yang umum terjadi pada sembelit adalah vitamin B1. Jika Anda telah mengonsumsi banyak karbohidrat atau gula olahan, Anda perlu mulai mengonsumsi vitamin B1 yang baik, sehingga Anda dapat membantu menstimulasi kerja pemompaan usus besar. Disinilah Anda mungkin ingin menambahkan minyak jarak atau sena. Sena adalah pencahar herbal alami yang sangat umum yang memiliki efek samping yang sangat minimal, jika ada, terutama jika Anda membandingkannya dengan obat-obatan. Jadi, 3 langkah ini seharusnya dapat mengatasi sebagian besar masalah sembelit. Selalu ada pengecualian terhadap aturan dan ada hal-hal lain yang harus dilakukan, tapi untuk saat ini saya pikir yang paling penting adalah memulai dengan langkah pertama, yaitu memulai dengan puasa berselang. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan sukai video ini dan berlangganan ke saluran ini.